Barang mahal belum tentu bagus karena semuanya bisa rusak, iya kan? Buat yang butuh jaringan Wi-Fi luas tanpa hambatan, ROG Rapture GT6 bisa jadi pilihan. Menggunakan teknologi Wi-Fi 6 yang mensupport channel 160 MHz dengan area cakupan yang sangat luas. 9 buah internal antenanya bisa mengcover area hingga lebih dari 500 meter persegi atau setara dengan lebih dari 6 ruangan gede di satu bangunan. Dibekali dengan 2,5 gigabit WAN port, 3 gigabit LAN ports, dan 1 USB 3.2, dan desain bodinya udah pasti cakep. Selengkapnya cek link di bawah. Minggu lalu saya udah cerita tentang salah satu kejadian PC error yang saya alami dengan PC yang ada di belakang saya ini. Sekarang udah beres ya kan? Tapi minggu lalu udah saya bahas, videonya udah ada. Kalau belum nonton, silakan tonton dulu kalau mau. Singkatnya sih ya, PC-nya sempat error dan waktu itu dari gejala yang muncul, saya sama sekali tidak menduga bahwa power supply adalah penyebabnya. Jadi butuh waktu saya lama sekali untuk utak-atik, ganti-ganti part, ganti setting BIOS dan segala macam untuk akhirnya baru ketemu bahwa ternyata power supply-nya yang bermasalah. Nah, power supply-nya tadi bukan abal-abal karena di video tadi kamu bisa lihat sendiri bahwa yang saya pakai adalah power supply Corsair RM1000X yang harganya nggak murah, bre. Klaim garansi udah saya lakukan dan akhirnya ini udah dapat ganti power supply baru dan juga satu set kabelnya. Ini baru juga masih segel. Jadi ya sudah. Prosesnya udah selesai. Cuman kemarin waktu saya ngirim itu untuk klaim RMA, ya karena komputernya harus dipakai kerja terus, akhirnya ya sudah, saya harus ganti power supply baru dan sudah terpasang di sini sambil menunggu proses klaim garansinya selesai. Nah, di sini kamu perlu tahu dulu nih sebelum kita lanjut ke pembahasannya, bahwa kalau kamu beli suatu komponen dan ada garansinya, ingat, yang di cover garansi hanya unitnya. Artinya kalau sampai terjadi sesuatu, iya kamu bakal dapat ganti baru atau mungkin di servis, pokoknya kamu bakal dapat ganti lah ya. Tapi ada yang nggak tercover sama garansi, waktu dan juga data. Artinya kalau kamu sampai beli barang terus rusak harus klaim garansi, prosesnya kita nggak tahu akan berapa lama. Dan kalau kamu butuh PC untuk kerja, ya bakal ada gangguan di situ. Termasuk kalau yang rusak adalah storage drive. Ya, nanti dapat SSD baru atau hard disk baru. Tapi data yang hilang di situ nggak akan bisa kembali. Ini perlu dijadikan pertimbangan kalau kamu punya PC untuk kerja. Jadi harus ada plan B. In case ada yang rusak, kamu harus punya backupnya dulu agar pekerjaan tidak terganggu. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan bahwa bener nggak sih barang mahal termasuk power supply itu nggak selalu bagus. Jadi mendingan cari yang nggak usah terlalu mahal tapi agak bagusan. Emang ada ya? Ya, itu yang akan kita bahas. Dan yang pasti hari Sabtu kemarin saya udah buka polling seperti biasa. Pollingnya ada 4 pertanyaan. Kamu bisa buka linknya. Kalau belum buka, linknya ada di bawah. Dan di situ udah ada banyak sekali yang masuk. Karena kemarin ada beberapa yang bikin penasaran. Jadi begitu videonya selesai, itu banyak komentar yang bilang, tuh kan barang bagus belum tentu awet. Terus ada yang bilang Corsair juga gampang rusak. Dan akhirnya ya udah, daripada cuma beberapa komentar, saya pengen tahu sebenarnya apa sih yang ada di pikiran kamu saat kamu membeli sebuah komponen. Apa yang kamu bayangkan yang ada di benak kamu tentang harga yang mahal dan juga harga yang murah. Kita langsung bahas sedikit dulu aja ya. Ini nih, saya ada mau bacain satu komentar yang cukup menarik dari Lukman Hakim yang bilang, malas komen, percuma aja katanya, karena nggak pernah dijawab. Saya jawab kok bre, tiap hari pasti ada yang dibalas. Cuma memang nggak mungkin semuanya. Jadi maaf kalau ada yang kelewat. Tapi sebenarnya konsepnya gini, YouTube itu adalah sosial media, sama seperti forum dan grup, dimana akan ada orang yang buka topik dan kolom komentar terbuka untuk semua orang. Jadi saya bikin video ini, saya adalah TS-nya, thread starternya, dan kemudian kolom komentarnya silahkan dibuka untuk diskusi. Tanya jawab, semuanya ada di sana, dan yang bisa nanya semua orang, yang bisa jawab juga semua anggotanya. Jadi bukan nanti nanya dan nungguin jawaban dari thread starternya doang. Takutnya nggak kejawab nantinya. Jadi silahkan berdiskusi aja kali ya. Nah sekarang bukan cuma dibalas, tapi udah dimasukin video sekalian ya. Jadi saya asumsiin Bang Lukman Hakim udah ikutan pollingnya. Termasuk udah hampir 3.500 orang ikutan voting saat rekaman ini saya buat ya. Dan di sini kalau beli komponen PC mana yang paling kamu yakini? Itu adalah pertanyaannya. 4 opsi jawaban yang ada di polling ini sebenarnya mewakili beberapa kategori user. Opsi pertama dan ketiga mewakili orang yang budgetnya terbatas. Bedanya, yang ketiga itu adalah orang yang memang sadar dananya terbatas dan nggak mungkin rewel. Tapi pilihan pertama itu lebih mengarah ke kaum endingers. Dan ternyata mendominasi. 62% dari hampir 3.500 orang memilih
Opsi yang pertama, jangan menyalahartikan. Kaum mendingers ini memegang peranan penting selama dilakukan dengan benar, karena mereka yang akan melakukan koreksi untuk kita yang dananya terbatas dan pengen beli barang yang worth it. Cuma seringnya kebablasan. Nah, di sini di kolom komentar udah ada beberapa kaum mendingers yang ternyata udah punya mindset yang cakep banget nih. Salah satunya Sutra Blue yang bilang bahwa murah belum tentu jelek, tapi tetap harus tahu pasar dulu. Rule-nya adalah ada harga, ada rupa. Terus ada lagi, siapa nih? 3174. Murah belum tentu jelek dan mahal belum tentu bagus. Karena barang murah ada yang bagus di harganya, dan barang mahal pasti lebih bagus dari barang murah, tapi kadang overpriced. Oke, not bad. Terus ada Chen 1997. Ini nonton dan baca review adalah pilihan bijak sebelum membeli. Benar sekali. Kemudian Bunjun Thurston, gua mah ada harga ada rupa, selagi gua ada uangnya mau mahal gaskan. Oke. Nah, Dokter Upsi ini juga punya pendapat yang bagus banget. Sebenarnya yang murah kurang pas dibilang jelek, lebih ke arah tahu kalau banyak yang dikompromikan. Benar sekali, karena dia pakai komponen yang lebih murah, makanya harganya bisa lebih murah. Ada juga yang mempertimbangkan masalah garansi, dan ini adalah poin valid juga. Salah satunya Yukos Project, ini yang penting ada service centernya di kota saya, garansi lumayan panjang dan klaimnya gampang, benar sekali. Terus Endless juga sama, yang dipertimbangkan adalah saat klaimnya ribet atau enggak, berapa lama nunggunya, terus bakal ditanya-tanya atau enggak. Terus Johan Cornelius juga garansinya dipertimbangkan, tempat klaim garansi yang dekat rumah, itu memang benar. Kalau ada, utamakan yang itu, karena kalau sampai terjadi sesuatu, ngurusnya bakal cepat. Terus ada juga yang mempertimbangkan price to performance. Ini sebenarnya bisa jadi topik bahasan yang lebih menarik lagi. Kapan-kapan kita akan ngobrol lebih jauh soal ini. Ada multi dive bomber, jangan murah atau mahal, tapi cari yang rasio harga performance-nya bagus. Terus ada Muhammad Davinu, itulah pokoknya ya. Price to performance juga, Eko Sumarno juga, yang murah biasanya price performance-nya 10 out of 10. Sedangkan komponen mahal ada yang 8 out of 10 atau overpriced. Ya, boleh sih ya. Dan terakhir ada yang menarik, ini obrolan dari Dan Alpha 99 sama Algivano 6138, di mana di obrolan ini ditutup sama pendapatnya Dan Alpha yang bilang kalau intinya adalah tergantung orangnya, karena setiap orang punya pendapat masing-masing, dan kalau itu yang kamu yakini, belum tentu orang lain juga akan sependapat. Ini nih bagus untuk menghindari ribut-ribut di kolom komentar. Oke, itu dia hasil pollingnya. Yah, menarik sih ya. Tapi yang jelas memang benar pendapat orang-orang bahwa barang bagus itu, barang mahal itu belum tentu awet. Belum tentu akan bisa bertahan selama yang kita harapkan gitu ya. Dan sebaliknya, barang yang murah juga belum tentu cepat rusak. Tinggal permasalahannya berapa besar prosentasenya dia bakal bisa awet dan berapa besar prosentasenya dia bakal cepat rusak. Dan untuk menggambarkan hal ini ada satu istilah yang udah biasa kita dengar setiap harinya, gacha. Ini punya makna random alias acak. Jadi kalau kamu beli barang apapun termasuk komponen PC, ya secara kualitas kita cuma bisa berharap aja sih bahwa aktualnya bakal bagus atau jelek itu bener-bener random. Cuma kemarin ada beberapa komentar yang bilang bahwa wah tuh kan bener Corsair itu gampang rusak, atau gue juga punya Corsair dan ternyata cepat rusak. Nah ini yang menarik karena kalau kita bicara tadi secara prosentase berapa banyak sebenarnya Corsair yang rusak. Jadi kalau kamu bilang bahwa kamu juga mengalami dan kamu bisa mengeluarkan statement bahwa Corsair itu nggak awet, itu apakah kamu sendiri yang mengalami atau ada beberapa teman kamu yang mengalami atau teman-teman di forum misalkan, dan seandainya iya, itu Corsair yang mana? Apakah Corsair yang sama seperti yang saya punya atau kelas di bawahnya atau kelas yang di atasnya? Nah, sayangnya data seperti ini adalah sesuatu yang nggak akan mungkin bisa kita dapat. Jadi angka prosentase berapa banyak yang rusak itu kayaknya kita nggak mungkin tahu deh ya. Jadi di sini kita akan bahas tentang pendapat saya pribadi dari pengalaman selama ini menggunakan komponen PC. Bukan Corsair, kita nggak akan ngebahas tentang Corsair, kita akan ngebahas tentang barang mahal itu apakah memang worth it untuk dibeli atau jangan-jangan mendingan yang murah aja karena semuanya bisa rusak. Jadi sepanjang pengalaman saya bertahun-tahun berkutat dengan dunia PC, barang rusak, ngeklaim garansi itu sudah sangat sering saya lakukan. Dan memang benar, bukan hanya barang yang murah, bahkan barang-barang yang mahal sekalipun saya udah sering klaimkan garansi. Bukan cuma punya saya, tapi punya teman-teman, punya saudara yang memang kebetulan nggak tahu gimana cara ngeklaimnya, minta tolong, ya udah saya bantuin sekalian. Dan khusus untuk power supply, ya hampir semua tipe saya udah pernah ngeklaim garansinya ya, dari yang titanium pernah, platinum pernah, gold pernah, bronze apalagi gitu kan. Termasuk salah satunya gold. Kemarin yang rusak Corsair itu, dan kemarin waktu ada yang bilang bahwa Corsair itu cepat rusak, bahwa punya saya itu cepat rusak. Sekedar info, power supply itu saya beli tahun 2018. Jadi bayangin, udah berapa tahun saya pakai, rusak, dan akhirnya saya klaimkan garansi.
Dan garansinya masih berlaku lumayan lama, sampai 2028 loh. Jadi untuk power supply yang high-end, itu biasanya garansinya memang panjang banget. 10 tahun. Dan salah satu alasan saya memilih komponen mahal itu adalah garansi. Terutama power supply. Kenapa? Karena jelas, power supply itu akan melindungi PC kita dari gangguan listrik yang mungkin ada. Iya, kamu bisa pakai stabilizer, tapi stabilizer yang harganya murah, dengan power supply yang harganya mahal, itu kemampuan melindungi PC-nya lebih bagus power supply yang mahal. Jadi daripada kamu beli power supply murah plus stabilizer murah, akan lebih bagus beli power supply yang bagus sekalian. Ini udah sering saya bahas, kamu bisa cari video lama saya yang ngebahas tentang power supply dan kelistrikan. Nah, berikutnya adalah garansi 10 tahun. Jadi kalau kita cuma baca garansi 10 tahun, 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun, itu kayak sekedar angka gitu ya. Jadi kayak nggak ada artinya gitu. 3 tahun, 10 tahun, sama aja lah, beli aja, yang penting ini murah gitu kan. Tapi coba dibayangin, 10 tahun itu adalah waktu yang sangat lama loh. Kalau kamu beli barang yang garansinya cuma 1 tahun, jadi kamu beli hari ini, terus 12 bulan lagi garansinya habis, ya nggak terasa sama sekali. Karena tahun depan kita belum terlalu bertambah tua gitu ya. Jadi kalau kamu punya adik atau punya anak gitu ya, hari ini dan 1 tahun lagi, ya mukanya masih sama sih, masih sama-sama lucu kalau masih kecil gitu kan. Kalau garansinya 3 tahun, berarti kamu beli hari ini dan mungkin adik kamu hari ini baru masuk SD, ya berarti 3 tahun lagi dia masih kelas 3. Ya udah bertambah besar, tapi mukanya masih agak sama lah, masih lucu gitu ya. Tapi bayangin kalau 10 tahun, hari ini kamu beli, itu adalah saat anak kamu atau adik kamu masuk SD. 10 tahun lagi, itu adik kamu udah masuk SMA, bre. Dan garansinya masih berlaku. Bayangin, anak SD sampai SMA dan garansi masih berlaku. Itulah garansi 10 tahun. Apalagi kalau mau kita breakdown nih ya, kalau katakanlah harga power supply-nya 3,5 juta, kita bagi 10 tahun, itu di breakdown tiap bulannya selama 10 tahun, berarti kita cuma perlu bayar Rp29.000. Dan itu kita dijamin, nggak perlu beli power supply baru selama 10 tahun. Karena kalau sampai rusak, langsung diganti. Yang tadi, itu udah berapa? 5 tahun berarti ya. Dan masih dapat ganti baru, bre. Dan masih sisa 5 tahun lagi. Cuma hal yang sama memang tidak bisa kita berlakukan untuk komponen lain seperti CPU atau graphics card misalkan. Karena walaupun mereka kasih garansi 3 tahun, kayaknya paling banter 3 tahun kali ya. Ya dalam 3 tahun itu udah ada beberapa generasi yang muncul. Udah ada yang lebih kencang. Dan kalau kamu adalah seorang pengguna PC yang sering upgrade, 3 tahun biasanya adalah waktu yang pas untuk kamu upgrade ke CPU atau GPU yang baru. Jadi kalaupun dikasih garansi 10 tahun bakal nggak ada artinya. Tapi kalau power supply beda. Itu saya beli tahun 2018 dan waktu itu saya pakai GTX 1080 Ti. Dan saat saya beli itu memang bener-bener overkill. Jadi saya nggak berpikiran bahwa nanti bakal ada PC yang bakal boros listrik gitu ya. Nggak. Jadi waktu itu memang ya udahlah, emang duitnya ada dan ngerakit PC-nya juga habisnya lumayan banyak. Jadi ya sudah, pakai power supply 3,5 juta nggak masalah. Nah, beberapa tahun kemudian, 4090, 4080 keluar, bre. Dan itu GPU yang bener-bener haus daya. Yang beberapa tahun lalu saya nggak pernah membayangkan bakal ada yang seperti itu. Dan akhirnya, walaupun udah upgrade GPU-nya, saya masih belum perlu untuk upgrade power supply. Ya, kebetulan aja kemarin rusak, akhirnya dapat ganti dan saya memang mau nggak mau harus cari penggantinya. Tapi at least selama bertahun-tahun yang udah berjalan dan beberapa tahun ke depan lagi, dengan power supply itu saya masih nggak perlu pusing untuk upgrade power supply lagi, bre. Dan itulah enaknya beli power supply yang bagus dengan garansi yang panjang. Jadi dari pengalaman yang sudah terjadi ini, saya bisa mengklasifikasikan diri saya sebagai orang yang percaya bahwa ada harga, ada kualitas. Bahwa barang mahal dan murah memang semuanya bisa rusak. Tapi barang yang mahal, at least secara persentase rusaknya tidak akan sesering yang murah. Dan seandainya pun terjadi kerusakan, garansinya panjang sekali. Jadi seandainya waktu itu saya beli power supply yang kapasitasnya mepet dengan garansi yang pendek, akhirnya setiap kali saya mau upgrade GPU, upgrade CPU, saya juga harus mikir nih, power supply-nya kuat atau enggak. Dan bakal sering nanya ke forum, bang pakai power supply ini kuat nggak buat ngangkat GPU ini? Dan itu akan terjadi terus-menerus. Jadi kalau kamu beli sekali yang bagus, ya udah, kamu akan aman selama ya waktu yang cukup lama. Tapi tentu saja mahal dan murahnya power supply ini harus proporsional terhadap budget yang kamu pakai untuk merakit sebuah PC. Kalau PC-nya beli 10 juta, 15 juta, 20 juta, iya pakai power supply 2 juta atau 3 juta masih masuk akal sih ya. Tapi kalau PC-nya cuma 1,5 jutaan, ya emang nggak bisa sih beli power supply yang terlalu mahal. Cuma bukan berarti saya bisa menyarankan pakai power supply yang 100 ribuan. Karena ya kalau sampai terjadi sesuatu sama PC-nya, 1,5 juta duit juga loh. Jadi kamu sendiri yang akan menentukan apakah kira-kira worth it kalau kamu menghemat beberapa ratus ribu untuk power supply, terus akhirnya terjadi
terjadi kerusakan dan uang yang kamu pakai untuk rakit PC tadi banyak yang hilang karena komponennya rusak. Jadi sama seperti beberapa komentar yang udah kita bahas di awal tadi, sebelum beli barang, cari informasi sebanyak-banyaknya. Cari artikel, cari review, tapi kalau bisa jangan cuma dari satu sumber. Kita ketemu lagi di video yang lain.